lapis gitu kalau dalam jalan pasar itu. Kue lapis itu kan berlapis-lapis ya, ada yang merah, putih, biru dan seterusnya. Jadi frekuensi itu setiap sistem harus bergerak di lapisannya sendiri-sendiri. Karena lapisan sendiri-sendiri, karena apa? Karena kalau pindah lapisan maka akan terjadi gangguan. Kita tidak bisa memanfaatkan sistem komunikasi kalau frekuensinya terganggu. Nah, fungsi dari Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo ini adalah melakukan suatu proses manajemen proses dari frekuensi itu, sejak proses perencanaan, penerbitan izin, pengawasan, pengendalian itu dalam satu kesatuan proses untuk dikelola dengan baik. Nah, yang kedua, saya sekaligus apa tujuannya kami datang ke Universitas Lampung ini. Kami ditemani oleh Pak Wakil Rektor dan Pak Dekan. Hari ini kami datang ke Universitas Lampung ingin memberikan penjelasan pada adik mahasiswa, khususnya dari jurusan fisik, bahwa frekuensi ini perlu dikelola dengan baik. Dikelola itu dengan melibatkan masyarakat. Jadi tidak bisa pengelolaan frekuensi ini hanya dilakukan oleh kami dari Direktorat Jenderal SDPPI sendiri saja. Harus bersama-sama dengan masyarakat memberikan kesadaran bahwa spektrum frekuensi ini adalah sumber daya alam yang terbatas, yang pemanfaatannya harus digunakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, bisa kita gunakan dengan baik itu kalau kita tidak memiliki suatu niat atau itikat atau moral hazard untuk mengganggu sistem lain menggunakan spektrum frekuensi tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, niat ini perlu dijelaskan. Saya berharap teman-teman adik-adik kampus, khususnya adik-adik mahasiswa, itu bisa menjadi duta-duta spektrum frekuensi radio yang benar, yang baik. Maka kami punya program namanya SDPPI itu kampus. Kami akan keliling, Pak Rektor, Pak Prof, akan keliling dari kampus ke kampus menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa untuk menjadi duta kami, khususnya mahasiswa FISIP, karena mahasiswa FISIP ini adalah mahasiswa yang nanti akan menjadi informasinya itu dimanfaatkan oleh adik-adik yang berada di lingkungan jurusan komunikasi. Dampak bahayanya, Pak? Frekuensi itu yang seperti apa sih? Nah, contohnya yang paling mudah itu adalah gambaran hubungan komunikasi antara pilot dengan menara kontrol. Seorang pilot itu untuk bisa landing, take off dan seterusnya itu harus dipandu oleh petugas dari menara kontrol. Pilot dan menara kontrol itu berkomunikasi menggunakan frekuensi radio. Kalau misalnya sistem komunikasi penerbangan ini terganggu, maka ini akan membahayakan jiwa keselamatan manusia. Maka ini contohnya harus dijaga agar frekuensi itu tidak terganggu. Terganggunya dari apa? Bisa dari komunikasi radio, FM, AM, bisa terganggu dari radio komunitas, bisa terganggu dari radio handy talkie, itu bisa mengganggu sistem penerbangan itu. Maka kami harus menjaga itu. Kalau kita nih Pak, masyarakat umum, masyarakat awam, mahasiswa, apa sih yang berpotensi kami lakukan gitu yang bisa mengganggu frekuensi orang lain? Contohnya misalnya adik-adik SMK. Ini kejadian benar, saya sudah beberapa kali berkomunikasi. Mereka melakukan laboratori latihan buat radio-radio komunitas, buat alat-alat radio buatan dirakit sendiri. Ini dalam rangka praktikum laboratorium, nggak apa-apa mereka ini melatih itu, tapi nggak benar cara membuatnya. Kemudian alat-alat tools yang dia pakai nggak benar. Tahu-tahu sistem alat yang dia pakai itu ternyata mengganggu radio, misalnya kebencanaan radio pilot. Itu contoh adik-adik bahkan SMK dan mungkin juga di tempat teman kuliah tuh, di teman-teman di elektro, di komunikasi dan seterusnya melakukan monitoring. Tadi Bapak juga bilang jangan memodifikasi frekuensi. Modifikasi alat. Apa sih Pak? Alat yang dimodifikasi alatnya. Kalau frekuensi nggak bisa dimodifikasi. Frekuensi ini udara. Tapi yang bisa memanfaatkan alat komunikasi ini adalah menggunakan alat. Nah, alat ini ditambah powernya misalnya. Jadi ditambah dayanya gitu. Kalau misalnya sistem radio komunitas atau radio FM itu kan ada ketentuannya daya pancarnya sekian. Powernya atau daya untuk memberikan kekuatan untuk memancarkan spektrum itu misalnya berapa watt, 10 watt, 20 watt. Nah, kemudian ditambahkan karena ingin jangkauannya lebih luas, lebih jauh, maka dia memodifikasi dari alat tersebut. Nah, itu dapat mengganggu sistem yang lain. Banyak ya Pak kasus seperti itu? Banyak.
Pak, tadi jelaskan tadi sumber daya apa namanya PNBP kita tadi luar biasa dari spektrum itu Pak. Sumber daya alam frekuensi ini, spektrum frekuensi ini terbatas. Kenapa terbatas? Tadi karena kue lapis itu di lapisan satu hanya bisa dipakai untuk satu sistem tertentu, dan jumlah yang pemakainya banyak. Karena banyak maka dia valuasinya menjadi tinggi. Kami kurang lebih 16 sampai 18 triliun dalam waktu 1 tahun mengumpulkan pendapatan negara bukan pajak dari hasil biaya hak penggunaan frekuensi. Kalau dari pihak kampus sebenarnya sejauh apa sih manfaat edukasi ini? Saya pun tercerahkan dengan apa yang disampaikan Pak Dirjen ya. Jadi kita lebih tahu komprehensif apa hakikat frekuensi yang dijelaskan tadi. Dan mahasiswa tadi diharapkan membantu kita semua untuk tidak gegabah menambah mengurangi frekuensi yang sudah ditetapkan. Jadi saya rasa itu penting. Ini sudah dicontohkan betapa berbahaya penerbangan bisa memakan uang ratusan orang ketika frekuensi itu dimainkan orang. Saya kira itu ya. Jadi kita bantu Pak Dirjen untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kita tertib menggunakan frekuensi. Ya. Ngerti nggak nih Pak? Tadi ada tahu. Ngerti lah. Kan orang sosial ya. Ya. Frekuensi bingung. Ya memang harus jelasinnya. Kan kue lapis. Kita ngertinya di tataran itu tadi, yang kontennya aja.